Shalom saudaraku, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Perenungan Janter Siang Turi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman dan renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur ya Elohim pada hari ini yang senantiasa merasakan penyertaan-Mu dan rancangan-Mu yang sempurna bagi kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Engkau bagi kami demi kemuliaan Yahshua Mashiach. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, renungan kita pada hari ini saya beri tema berdiri teguh dalam dinamika perubahan zaman. Di tengah angin perubahan yang semakin kencang, kehidupan pun tampaknya semakin materialistis dan individualistis. Hal itu terutama kita rasakan di kota, seperti di kota-kota besar, di Medan, di Jakarta, Surabaya, di mana saja. Setiap keluar rumah, uang terus mengalir dan mengalir dari kantong kita. Tanpa uang rasanya tidak mungkin lagi hidup di kota besar. Bahkan tidak jarang ada orang-orang yang berkata begini, untuk diri sendiri saja sulit, untuk apa pula pusing-pusing memikirkan orang lain. Sekali-kali saya merenung tentang bagaimana dan seperti apa kelanjutan hidup pada masa yang akan datang. Dunia kita sekarang memang sangat berbeda dengan dunia pada masa lalu. Hal itu mengingatkan saya akan nubuatan Nabi Daniel tentang berkembangnya ilmu pengetahuan pada akhir zaman. Dalam Daniel 12 ayat 4 tertulis, "Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah." Dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James, kata-kata banyak orang akan menyelidikinya ditulis many shall run to the and fro, yang bisa diartikan sebagai banyak orang yang bepergian, yang menggambarkan kemajuan teknologi pada akhir zaman. Perkembangan teknologi berlangsung semakin cepat. Teknologi baru yang muncul pada hari ini 2 tahun lagi sudah dianggap usang. Kreativitas dan inovasi manusia seakan tanpa batas, seolah-olah apa saja yang muncul dalam imajinasinya bisa diciptakan. Manusia pada zaman batu tentu tidak bisa membayangkan keadaan kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Nenek moyang kita menggunakan tangan kosong untuk membuat sesuatu. Kemudian mereka menggunakan batu sebagai perkakas. Selanjutnya mereka menggunakan logam sehingga bisa bekerja lebih produktif. Pada masa berikutnya manusia diciptakan mesin-mesin seperti traktor, penggiling batu, gergaji listrik, dan lain sebagainya. Jika manusia pada zaman purba bepergian dengan berjalan kaki, pada zaman berikutnya mereka pun memutar otaknya untuk menggunakan hewan sebagai alat tunggangan seperti kuda atau unta. Selanjutnya muncullah sepeda, mobil, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang sebagai perpanjangan kaki manusia. Bukan hanya memperpanjang tangan dan kaki, manusia juga memperpanjang otak. Jika pada zaman dahulu perhitungan konstruksi bangunan memakan waktu berminggu-minggu, sekarang dapat dikerjakan dalam hitungan menit dengan bantuan komputer. Komputer adalah perpanjangan otak manusia. Jika pada masa lalu manusia memanggil temannya dari kejauhan dengan cara berteriak sekuat-kuatnya, sekarang dengan alat telekomunikasi dan internet, seseorang bisa menghubungi temannya di bagian manapun di planet bumi ini dengan biaya murah. Manusia menciptakan teknologi agar kehidupannya terasa lebih nyaman, lebih praktis, dan lebih efisien. Mesin kendaraan dan komputer digunakan sebagai pekerjaan cepat, sehingga lebih banyak waktu untuk santai. Pada tahun 1967, para ahli memperkirakan bahwa pada akhir abad ke-20 atau sekitar tahun 2000 yang lalu,
teknologi sudah dapat menggantikan sebagian pekerjaan manusia, sehingga waktu kerja seseorang karyawan bisa diturunkan dari 40 sampai 50 jam menjadi 22 jam saja per minggu. Dan orang cukup bekerja 27 minggu dalam setahun. Perkiraan itu didasarkan pada perkembangan teknologi yang begitu cepat. Jika perkiraan itu tepat, akan timbul masalah baru, yaitu apa yang akan dilakukan manusia untuk mengisi waktu luang yang sangat panjang itu. Tahun 2000 sudah berlalu, tetapi kenyataan yang terjadi jauh berbeda dengan perkiraan tersebut. Alih-alih semakin santai, manusia justru semakin sibuk. Semuanya serba tergesa-gesa, berjalan cepat-cepat, berbicara cepat-cepat, bahkan makan pun cepat-cepat. Seolah-olah waktu itu terasa kurang. Jika dulu manusia menginginkan kemajuan teknologi itu dapat menambah waktu santai, pada kenyataannya teknologi yang semakin maju itu justru membuat manusia semakin kekurangan waktu dan semakin sibuk. Apakah yang akan terjadi pada masa depan? Katakanlah 10 tahun ke depan. Mungkin teknologi masih terus berkembang cepat, jauh di luar kemampuan kita membayangkan. Mungkin saja 10 tahun lagi, waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bepergian antar benua akan menjadi lebih cepat, dengan pesawat terbang yang lebih besar dan kapasitas penumpang yang lebih banyak. Saya perkirakan akan ada penerbangan langsung dari Indonesia ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Bayangkan, kita hanya butuh waktu 10 jam untuk penerbangan langsung dari Jakarta ke Los Angeles. Mungkin akan ada waktunya hanya 1 jam 10 menit, dan mungkin semakin cepat. Bagaimana pula dengan perkiraan ekonomi? Menurut pendapat saya, seperti yang terjadi sekarang ini, meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin canggih, ekonomi juga akan semakin sulit, terutama di negara-negara maju. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan ekonomi masyarakat justru akan semakin sulit. Itu adalah suatu keganjilan atau sebuah paradoks, sesuatu yang berbeda dari perkiraan nalar kita. Namun itulah yang sedang terjadi. Hal itu juga memberi tanda bahwa kita benar-benar sudah berada pada akhir zaman, yaitu tantangan kehidupan manusia semakin dekat. Dengan perkataan lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan membawa kehidupan yang semakin nyaman, melainkan akan semakin bertambah sulit dan rumit. Dalam keadaan seperti itu, kita memerlukan dasar yang kokoh, yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Sesuatu yang bersifat kekal. Hal itu tentu haruslah sesuatu yang bersifat rohani dan berlandaskan iman. Berkaitan dengan hal itu, saya teringat akan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Demikian bunyinya, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah ayat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata adalah fana. Pada suatu waktu, segala sesuatu yang terlihat oleh mata akan menjadi tidak ada. Jika saat ini kita bisa melihat suami, istri, atau anak-anak kita, pada suatu saat nanti mereka tidak akan lagi ada bersama kita, karena manusia yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Jika pada saat ini kita bisa melihat pohon atau hewan peliharaan kita di depan rumah, pada suatu saat nanti semua akan menjadi tidak ada. Namun sebaliknya, perkara rohani, sesuatu yang tidak nampak oleh mata, adalah hal yang bersifat kekal. Pegangan yang bersifat kekal adalah pegangan dalam iman, sesuatu yang hanya tampak dengan mata rohani. Pegangan hidup kokoh itu bukanlah berdasarkan apa kata orang atau pendapat orang bijak, melainkan berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ajaran atau doktrin apapun yang dibuat oleh manusia, betapapun baik tampaknya, pada suatu saat nanti akan tampak kelemahan dan kekurangannya.
Ada beberapa cerita Alkitab yang bisa kita gunakan sebagai ilustrasi. Misalnya kisah tentang Nabi Elia ketika terjadi kekeringan selama 3,5 tahun di Israel. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 45 diceritakan bahwa ia berdoa di atas Gunung Karmel, memohon agar hujan turun. Setelah itu ia meminta pembantunya untuk melihat ke arah laut dan memperhatikan apakah tanda-tanda hujan akan turun. Pembantu itu naik ke tempat yang lebih tinggi dan ia belum melihat ada tanda-tanda akan turun hujan. Nabi Elia kemudian memintanya untuk melihat kembali. Demikianlah berulang-ulang sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah pembantu itu, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Meskipun tanda-tanda yang muncul baru awan sebesar telapak tangan atau secara fisik sama sekali tidak meyakinkan, Nabi Elia percaya bahwa hujan akan turun. Nabi Elia hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ia melihat dengan iman sesuatu yang jauh lebih berarti daripada melihat dengan mata. Jika tanda yang dilaporkan kepada Nabi Elia hanyalah sebuah awan kecil sebesar telapak tangan, pada waktu ini tanda-tanda itu sudah sangat besar yang menunjukkan bahwa kedatangan Yahshua yang kedua kali sudah semakin dekat. Itu semua bisa kita lihat dengan mata rohani dengan iman. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, hidup karena percaya itu adalah kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, bukan pada akal budi, pemahaman, atau pengertian kita sendiri. Mengakui dia adalah segala sesuatu yang kita lakukan berarti mendengarkan tuntutan Roh Kudus di dalam hidup kita. Demikian, ketika kita di jalan yang sesat, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita sehingga kita dapat kembali ke jalan yang benar. Kemampuan mendengarkan suara Tuhan dan memperhatikan tuntunan Roh Kudus akan membawa kita pada pergaulan yang lebih akrab dengan Tuhan. Bahkan ia pun mengutus malaikatnya untuk mengawal kita agar terhindar dari bahaya. Mazmur 46 ayat 2-3 berkata, Elohim itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Hidup karena percaya, yaitu hidup berdasarkan iman, adalah cara hidup yang bisa diandalkan sekarang dan untuk selamanya. Kapankah kita bisa hidup karena percaya? Ketika kita bertobat di dalam Yahshua HaMasiah. Pertobatan itu muncul ketika Roh Tuhan menjamah kita, sehingga kita menyadari dosa-dosa dan jalan kita yang tersesat selama ini. Tua, muda, kaya, miskin, pengusaha, karyawan, pejabat, atau rakyat biasa, bahkan setiap orang memiliki kesempatan untuk dijamah oleh Roh Kudus dan bertobat. Peristiwa pertobatan mungkin berbeda antara seorang dan yang lain. Namun dalam setiap peristiwa itu, Roh Kuduslah yang bekerja. Apakah saudara pernah mendengar nama Blaise Pascal? Blaise Pascal adalah orang di balik teorema Pascal dalam ilmu ukur proyeksi geometri atau hukum Pascal tentang tekanan cairan yang menjadi dasar kerja mesin hidrolik dalam bahasa pemrograman komputer. Pascal adalah ilmuwan Injili berkebangsaan Prancis. Ia jenius dalam bidang matematika dan fisika. Bahkan ia sudah menjadi seorang penemu sejak berusia 16 tahun. Pada masa pertengahan abad ke-17 di Eropa, filsafat rasionalisme yang mengutamakan rasio, logika, pengamatan fisik, dan akal pikiran ilmu pengetahuan tengah berkembang dengan cepat. Perkembangan filsafat itu melahirkan dua pula teori liberal yang menolak hal mistik dan keajaiban yang terdapat di dalam Alkitab, karena hal-hal itu tidak bisa diterima oleh akal dan pikiran.
Namun di tengah-tengah tantangan yang sedang dihadapi gereja, Paskal muncul sebagai pembela iman Kristiani. Itu adalah sesuatu yang sulit dimengerti, mengingat ia adalah seseorang matematikawan dan fisikawan yang memiliki kemampuan rasio serta logika yang tinggi. Pada tanggal 23 November 1954, dalam usia sekitar 31 tahun, pada satu malam Roh Kudus menjamah Paskal. Dia menyaksikan hal itu dalam pukul 10.30 hingga pukul 12.30. Pada saat itu ia merasakan sukacita dan damai yang tidak terkatakan, yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ia pun merasakan bahwa dosanya sudah diampuni. Sesudah peristiwa keselamatan itu, Paskal memutuskan untuk melayani Tuhan. Ia memang masih melakukan kegiatan-kegiatan keilmuan, namun hal itu ditempatkannya pada nomor 2. Nomor 1 adalah melayani Tuhan. Tulisan-tulisannya sangat penting artinya dalam mempertahankan iman Kristiani Injili. Bahkan masih dijadikan referensi sampai dengan masa kini. Ketika Paskal bertemu dengan Yesua secara pribadi, ia mulai hidup karena percaya dan tidak hidup karena melihat. Jika Paskal boleh hidup karena percaya, kita anak-anak Tuhan pun boleh hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kehidupan manusia pada masa yang akan datang akan terus berubah dan semakin cepat, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak membuat kehidupan manusia bertambah nyaman, bahkan menjadikan semakin sibuk, kekurangan waktu, serta penuh persaingan dan tekanan. Jika kita merasa bahwa tingkat pendidikan, pangkat, karir, kekayaan, atau kekuasaan itu akan membuat hidup kita lebih nyaman, hal itu sangatlah keliru. Semua itu justru akan membuat hidup kita semakin tidak nyaman. Tambahan pula, banyak sekali ketidakpastian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bahkan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Di dalam perubahan-perubahan itu, kita memerlukan sesuatu yang tidak berubah sebagai pegangan kita. Kita perlu bersandar kepada Tuhan di dalam Yeshua Masiah dengan perkataan lain, hiduplah berdasarkan iman, hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan generasi penerus kita, anak-anak atau cucu-cucu kita, untuk menghadapi masa yang semakin sulit pada masa yang akan datang. Memang baik jika kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita dengan pendidikan yang tinggi atau canggih. Misalnya sejak kecil sudah diajari bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, ikut les piano, les biola, atau secara aktif dalam olahraga dan seni. Semua itu memang baik. Namun yang terutama dan yang paling penting untuk dipersiapkan adalah iman mereka. Sejak kecil mereka sudah harus kita ajak untuk mengenal dan bergaul akrab dengan Yeshua Masiah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah.